Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu sholihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kullu amal ibni adama yudha'aful hasanah asrul amthaliha illa sab'i mi'ati di'fin al-hadisah. Ihwatu iman rahimakumullah, para penonton Wijah TV di rumah yang dirahmati Allah, semoga pada bulan Ramadan ini adalah bulan yang menjadikan kita semua apa yang kita citakan di dalam bulan ini kita akan berhasil. Ihwatu iman rahimakumullah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada kita mengenai pahala ibadah pada bulan Ramadan ini yang tentunya kita semua harus mengejar, harus menjadikan semangat agar apa yang Allah janjikan kepada kita semua yang saum kita bisa meraihnya. Baik ketenangan hidup di dunia ataupun ketenangan hidup di akhirat yang akan datang. Di awal mukadimah tadi, saya membacakan suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Abu Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni adama yudha'aful hasanah. Setiap amal-amal kebaikan Ibnu Adam pada bulan Ramadan ini dilipat gandakan kebaikannya. Asru amthaliha, sampai 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'fin, bahkan sampai 700 kali lipat. Ini menunjukkan bahwa betapa harus semangatnya kita pada bulan Ramadan ini. Yang tentunya bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita dan menjadi bagian hidup untuk memanen pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya bisa jadi pada tahun-tahun yang akan datang kita tidak bisa datang menghadiri atau bertemu dengan Ramadan tersebut, yang tentunya kita akan merasa rugi jika Ramadan ini diabaikan. Qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, illa sauma, kecuali saum, fa innahu li. Ini adalah bagian yang Allah sampaikan kepada kita. Saum itu kata Allah bagiku, fa innahu li wa anna ajjibih, dan akulah yang memberikan pahala langsung untuk yang saum itu. Ihwatu iman, tentunya pada saum itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar saum-saum kita ini tidak sia-sia. Agar saum-saum kita ini akan memperlihatkan pahala yang besar dan ketenangan jiwa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala illa sauma fa innahu li wa ana ajibihi? Yang pertama Allah sampaikan adalah yada'u sahwatahu wa ta'amahu. Rela kita meninggalkan syahwat, meninggalkan keinginan-keinginan yang dilarang pada saat kita melaksanakan saum. Bahkan wa ta'amahu, makan pun juga kita dibatasi oleh Allah waktu-waktunya. Waktu iftar dan juga waktu sahur.
Selain daripada itu tidak dibolehkan makan kecuali ada ilat yang menjadikan kita boleh makan. Misalnya karena kita sakit dan lain sebagainya yang dibenarkan oleh syar'i. Ikhwatu iman, lalu kemudian Allah sampaikan lis-shaimi parhatun ingda fitri. Bagi orang yang saum itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama adalah parhatun ingda fitri. Bahagia karena berbuka. Sungguh ikhwatu iman, penantian pada saat kita berbuka, ketika kita saum dari mulai sahur hingga menjelang maghrib, hingga sampai datang waktu adzan maghrib, atau datangnya 1 Syawal. Sungguh itu sangat dinanti-nantikan. Tidak ada hari yang dinanti-nantikan lebih indah. Tidak ada waktu yang dinanti-nantikan lebih indah. Ialah waktu ketika kita saum untuk menghadapi fitri kita. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Tentu ini perjanjian dari Allah yang sangat mengenakan bagi kita, memberikan semangat pada kehidupan itu. Kebahagiaan kedua adalah inda liqa'i rabbih, ketika ketemu dengan Rabbnya. Ikhwatu iman, ini yang kita inginkan, ini yang kita harapkan, ini yang kita gandrungi, bahkan ini yang kita impi-impikan. Ini yang kita cita-citakan. Bahkan surga senikmat apapun, seluas apapun, kenikmatan yang banyak di surga sungguh sangat banyak sekali. Tetapi yang paling kita nanti-nantikan dan impi-impikan, inda liqa'i rabbih, ketemu Rabb kita. Bagaimana tidak nikmatnya ketemu dengan Khalik yang menciptakan kita, yang menjadikan kita hidup seperti ini dan menjadi rajanya kita. Kita akan berbangga di hadapan Allah ketika Allah bertemu dengan kita dan menyenangi kita. Lalu kemudian kata Allah, walahulu fu fihi atyabu indallahi mihril mis. Ikhwatu iman, indahnya yang saum ketika dia menjaga lisannya, ketika menjaga syahwatnya dan sebagainya, maka itu sangat harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat menyenangkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya ketika Allah senang, ketika Allah menyenanginya, ketika Allah bahagia melihat hambanya yang beribadah seperti itu, pada saat kita ketemu dengannya, tentu akan lebih berbahagia ketimbang hari ini. Hari ini pada saat kita saum capek karena bekerja. Hari ini pada saat kita saum lelah karena kita tidak makan dan tidak minum. Tapi semua itu akan Allah bayar dengan berlipat ganda, dengan pahala yang tidak tertaranya. Hari ini bisa jadi pemikiran kita, pendapat kita hanya berupa hayalan. Tetapi kita punya keyakinan yang besar bahwa ini adalah berita dari Allah yang dibawa oleh Rasulnya, yang patut kita yakini kebenarannya. Tapi janji Allah kelak, ketika ketemu dengannya, maka Allah akan perlihatkan pahala-pahala yang besar itu. Makanya pantas kalau di surga banyak orang-orang yang menyesal karena begitu melihat pahala yang besar, dia menyesal. Kenapa dulu ketika di alam dunia tidak beramal soleh dengan baik, tidak bersedekah berinfak dengan baik, dan tidak melaksanakan apa yang Allah perintahkan dengan baik, dan tidak menjauhi larangan Allah dengan baik pula. Kenapa menyesal? Karena melihat pahala yang besar. Itulah penyesalan pesan orang-orang yang soleh, penyesalan pesan orang-orang yang baik. Di sini ikhwatu iman, pada saat Ramadan ini Allah janjikan dengan pahala yang sangat besar. Maka kita harus punya target dari bulan Ramadan ini. Target kita apa? Selain pahala yang kita besar, bahwa kita ingin dibebaskan dari neraka Allah Subhanahu wa taala yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan, dan sungguh itu sangat memprihatinkan. Bahkan ikhwatu iman rahimakumullah, pamirsa
Wijah TV yang kami hormati, ketakutan di hadapan Allah kelak ketika Allah menyeret orang-orang yang tidak beramal soleh. Padahal janji kita dengan Allah sudah kita lakukan dulu di alam arwah. Sebelum kita masuk ke alam rahim, sebelum kita masuk ke alam dunia ini, perjanjian kita dengan Allah sudah dicatat dengannya. Maka tidak ada alasan untuk menolak perintahnya, dan tidak ada alasan untuk tidak semangat pada bulan Ramadan ini. Yang tentunya kita akan dikejar-kejar oleh waktu karena kita ingin mendapatkan pahala yang sangat banyak. Ikhwatu iman rahimakumullah, mungkin dalam waktu yang singkat ini itu saja yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan barusan akan menjadi penyemangat kita dalam melaksanakan saum di bulan Ramadan ini, dan semoga pula kita nanti akan dipertemukan lagi dengan Ramadan yang akan datang sehingga kita punya pahala yang berlipat-lipat. Sekian aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.